Bayangkan pagi ini bapak atau ibu baru saja selesai minum teh. Rumah masih tenang, anak mungkin sudah berangkat kerja, cucu sudah masuk sekolah, dan di meja kecil dekat kursi ada ponsel yang tiba-tiba berbunyi. Ada pesan masuk di grup keluarga atau grup pensiunan. Kalimatnya singkat, tetapi langsung membuat dada berdebar. Rapel pensiun cair minggu ini. Segera cek nama penerima. Sekilas, kabar seperti itu terasa seperti angin segar. Siapa yang tidak berharap ada tambahan dana di tengah harga kebutuhan yang terus terasa berat? Siapa yang tidak ingin sedikit lega saat harus membayar obat, listrik, beras, cicilan kecil, atau membantu anak dan cucu? Namun justru disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena kabar yang menyentuh harapan pensiunan seringkali paling mudah menyebar, paling cepat dipercaya, dan paling berbahaya kalau ternyata tidak jelas sumbernya. Hari ini kita tidak akan bicara dengan panik. Kita tidak akan membuat janji palsu. Kita tidak akan mengatakan sesuatu sudah cair kalau belum ada informasi resmi yang bisa dipastikan. Kita akan membahas kabar rapel pensiun ini dengan tenang, jernih, dan hati-hati, terutama terkait pertanyaan besar. Apakah benar rapel pensiun cair minggu ini? Dan apa yang perlu dipahami dari penjelasan penting Taspen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua di masa pensiun. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini diberi kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari kabar-kabar yang menyesatkan. Karena pada usia pensiun, yang dibutuhkan bukan hanya uang yang cukup, tetapi juga rasa aman. Aman dari kebingungan, aman dari penipuan, aman dari tekanan, dan aman dari keputusan finansial yang terburu-buru. Bapak dan Ibu, topik rapel pensiun memang selalu menarik perhatian. Bukan karena pensiunan ingin berlebihan, tetapi karena setiap tambahan penghasilan bisa sangat berarti. Tambahan sedikit saja bisa membantu membeli kebutuhan dapur, menebus obat, membayar transportasi ke rumah sakit, memperbaiki rumah kecil yang mulai rusak, atau sekadar membuat hati lebih tenang saat akhir bulan tiba. Maka pembahasan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memberi janji manis. Pembahasan ini dibuat agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah, tidak mudah tertipu, dan bisa membedakan mana harapan, mana rumor, mana proses administrasi, dan mana informasi resmi. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya besar. Kalau benar ada rapel pensiun, kapan cairnya? Apakah minggu ini? Apakah semua pensiunan menerima? Apakah harus daftar ulang? Apakah harus klik link tertentu? Apakah harus mengirim data pribadi? Apakah ada biaya administrasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul, karena bagi banyak keluarga pensiunan, kabar pencairan bukan sekadar berita. Itu bisa menjadi rencana. Ada yang langsung berpikir, kalau cair, saya bisa bayar utang kecil. Ada yang berpikir, kalau ada tambahan, saya bisa beli obat tanpa menunda. Ada pula yang berharap bisa membantu anak yang sedang kesulitan. Masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah ketika harapan finansial bertemu dengan informasi yang belum jelas. Di titik itulah, seseorang bisa mudah percaya pada pesan berantai, gambar tangkapan layar, video pendek, atau tautan yang tampak resmi, padahal belum tentu benar. Dan kalau bapak atau ibu sampai salah memasukkan data ke link palsu, akibatnya bisa berat. Bukan hanya kecewa karena rapel tidak cair, tetapi juga berisiko kehilangan data pribadi, nomor rekening, kode OTP, bahkan akses ke layanan keuangan. Karena itu, video ini penting. Bukan karena kita ingin membuat kabar ini lebih panas, tetapi karena kita ingin membuatnya lebih terang. Kita akan pelan-pelan membahas apa yang perlu dipahami, apa yang harus diperiksa, dan bagaimana bersikap bijak sebelum mengambil keputusan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari dasar. Rapel pensiun biasanya dipahami sebagai pembayaran selisih atau pembayaran susulan yang muncul karena ada perubahan tertentu dalam hak pembayaran. Namun dalam setiap isu rapel, kita harus ingat, tidak semua kabar rapel otomatis berarti semua orang langsung menerima uang pada tanggal yang sama. Ada beberapa hal yang bisa membuat masyarakat menunggu penjelasan. Misalnya, apakah ada kebijakan yang memang sudah resmi berlaku? Apakah ada proses penyesuaian data? Apakah ada verifikasi administrasi? Apakah ada tahapan pembayaran?
Atau apakah kabar yang beredar baru sebatas pembahasan dan harapan? Kalau dilihat sepintas, kabar cair minggu ini memang terdengar melegakan. Tapi tunggu dulu. Dalam urusan pensiun, pencairan dana tidak bisa hanya didasarkan pada pesan grup, harus ada rujukan resmi. Harus ada penjelasan yang jelas, harus ada mekanisme yang benar. Taspen sebagai pihak yang sering dikaitkan dengan layanan pembayaran pensiun tentu menjadi rujukan penting bagi banyak pensiunan. Tetapi Bapak dan Ibu perlu hati-hati. Tidak semua pesan yang mencatut nama lembaga resmi berarti berasal dari lembaga resmi. Kadang ada orang yang membuat poster seolah-olah resmi. Kadang ada link yang memakai logo. Kadang ada kalimat yang dibuat mendesak, seperti segera daftar sebelum ditutup, atau klik sekarang agar rapel tidak hangus. Bahasa seperti itu harus membuat kita waspada. Sebab dalam layanan resmi, biasanya informasi tidak meminta data sensitif, melalui link sembarangan, tidak meminta kode rahasia, dan tidak memaksa Bapak atau Ibu mentransfer uang agar dana pensiun bisa cair. Jadi, konteksnya begini. Kabar rapel pensiun memang sedang menjadi perhatian. Harapan masyarakat memang nyata. Kebutuhan pensiunan memang tidak kecil. Tetapi sebelum menyimpulkan bahwa pembayaran pasti cair minggu ini, kita harus membedakan 4 hal: rumor, harapan, proses administrasi, dan informasi resmi. Rumor adalah kabar yang menyebar tetapi belum jelas asalnya. Harapan adalah keinginan yang wajar, tetapi belum tentu menjadi keputusan. Proses administrasi adalah tahapan yang mungkin sedang berjalan, tetapi belum selalu berarti dana sudah siap dibayarkan. Sedangkan informasi resmi adalah keterangan yang bisa diperiksa melalui kanal resmi dan tidak bergantung pada pesan berantai. Sekarang mari kita pecah satu persatu agar Bapak dan Ibu lebih mudah memahami. Pertama, jangan langsung percaya pada kalimat cair minggu ini kalau tidak ada sumber resmi yang jelas. Kalimat seperti itu sering sengaja dibuat pendek, kuat, dan emosional. Tujuannya agar orang cepat membagikan. Tetapi dalam urusan keuangan pensiun, yang penting bukan seberapa cepat kabar menyebar, melainkan seberapa jelas sumbernya. Misalnya ada pesan berbunyi, semua pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri akan menerima rapel minggu ini. Sekilas terdengar menyenangkan, tetapi Bapak dan Ibu perlu bertanya, siapa yang mengumumkan? Di mana diumumkan? Apakah ada surat resmi? Apakah ada pernyataan dari kanal resmi? Apakah ada petunjuk teknis? Apakah disebutkan kategori penerima dengan jelas? Apakah ada mekanisme pengecekan yang aman? Kalau jawabannya tidak ada, maka kabar itu belum bisa dianggap pasti. Kedua, pahami bahwa istilah rapel tidak selalu berarti jumlah yang sama untuk semua orang. Dalam contoh sederhana, bila ada perubahan pembayaran yang berlaku dari bulan sebelumnya tetapi baru dibayarkan belakangan, maka bisa muncul selisih. Namun, besar kecilnya bisa berbeda, tergantung dasar perhitungan, status penerima, jenis pensiun, periode yang dihitung, dan ketentuan yang berlaku. Ini hanya contoh pemahaman, bukan angka resmi. Misalnya, seseorang mendengar kabar bahwa ada selisih pembayaran selama beberapa bulan. Ia lalu menghitung sendiri dan berharap jumlah tertentu. Padahal dalam proses nyata, perhitungan tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan pribadi. Harus berdasarkan data resmi, dasar hukum, dan sistem pembayaran yang benar. Ketiga, jangan jadikan kabar yang belum pasti sebagai dasar mengambil keputusan besar. Ini sangat penting. Ada orang yang begitu mendengar kabar rapel, langsung berani meminjam uang. Ada yang langsung membeli barang dengan cicilan. Ada yang menjanjikan bantuan kepada keluarga. Ada yang menunda pembayaran penting karena berpikir, sebentar lagi ada tambahan dana. Bapak dan Ibu, harapan itu manusiawi, tetapi keputusan finansial harus tetap menunggu kepastian. Jangan sampai kabar yang belum jelas membuat kita mengambil langkah yang nanti membebani pikiran. Keempat, penjelasan penting dari Taspen atau lembaga resmi manapun harus dipahami dengan utuh, bukan dipotong-potong. Ya, kadang sebuah penjelasan resmi sebenarnya hanya menyampaikan imbauan, klarifikasi, atau prosedur pengecekan. Tetapi di media sosial, potongan kalimatnya bisa diubah seolah-olah menjadi pengumuman pencairan. Inilah yang sering membuat banyak orang bingung. Satu orang membaca judulnya saja. Orang lain melihat gambar tanpa membaca isi. Ada yang hanya mendengar dari tetangga.
Lalu kabarnya berubah dari masih perlu dicek menjadi sudah pasti cair. Dari menunggu informasi resmi berubah menjadi besok masuk rekening. Dari jangan klik link palsu berubah menjadi harus daftar di link ini. Perubahan kecil dalam kalimat bisa menciptakan salah paham besar. Kelima, keluarga pensiunan harus ikut membantu memeriksa informasi. Banyak bapak dan ibu pensiunan yang tidak terbiasa mengecek sumber digital. Ini bukan kelemahan, ini hanya perbedaan zaman. Dulu informasi resmi datang lewat surat, kantor, atau pengumuman langsung. Sekarang informasi datang lewat ponsel, grup WhatsApp, media sosial, video pendek, dan tautan yang kadang sulit dibedakan mana asli dan mana palsu. Karena itu anak, cucu, atau keluarga yang lebih paham teknologi sebaiknya membantu dengan sabar. Jangan memarahi orang tua karena bertanya. Jangan mengejek kalau mereka hampir percaya kabar palsu. Justru dampingi. Katakan dengan lembut, kita cek dulu dari sumber resmi, ya. Kalimat sederhana seperti itu bisa menyelamatkan orang tua dari penipuan. Keenam, perhatikan pola pesan yang mencurigakan. Biasanya pesan palsu memiliki tanda-tanda tertentu. Bahasanya terlalu mendesak. Ada ancaman seperti, kalau tidak daftar hari ini, dana hangus. Ada permintaan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, foto KTP, atau kode OTP. Ada link yang tidak jelas. Ada janji pencairan cepat. Ada permintaan biaya administrasi. Ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Kalau Bapak dan Ibu menemukan pesan seperti itu, berhenti. Jangan klik. Jangan isi data. Jangan kirim dokumen. Jangan transfer uang. Simpan pesan itu, tanyakan kepada keluarga yang dipercaya, atau cek melalui kanal resmi. Ketujuh, jangan malu untuk bertanya. Banyak pensiunan diam karena takut dianggap tidak paham. Padahal bertanya itu bukan tanda lemah. Bertanya adalah tanda hati-hati. Dalam urusan uang pensiun, lebih baik bertanya 2 kali daripada menyesal 1 kali. Kedelapan, pahami bahwa kanal edukasi seperti video ini bukan pengganti pengumuman resmi. Video ini bertujuan membantu Bapak dan Ibu memahami situasi, bukan mengumumkan pencairan. Jadi bila ada yang bertanya, apakah pasti cair minggu ini? Jawaban paling aman adalah, pastikan dulu melalui informasi resmi. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar beredar. Kesembilan, tetap catat kebutuhan keuangan dengan tenang. Jika suatu saat ada pembayaran tambahan yang benar-benar resmi, gunakan dengan bijak. Dahulukan kebutuhan utama, makanan, obat, tagihan penting, perawatan kesehatan, dan dana darurat kecil. Jangan langsung habis untuk hal yang tidak mendesak. Karena bagi pensiunan, ketenangan jangka panjang lebih penting daripada kesenangan sesaat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, membedakan rumor dan fakta. Rumor biasanya datang dengan kalimat yang terlalu pasti, tetapi tanpa bukti. Contohnya, sudah diputuskan, semua akan cair minggu ini. Kalau tidak ada sumber resmi, jangan langsung percaya. Harapan adalah sesuatu yang wajar. Bapak dan Ibu boleh berharap ada rapel. Tidak salah berharap. Tetapi harapan tidak boleh berubah menjadi keyakinan sebelum ada dasar resmi. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau pengalaman sebelumnya. Misalnya seseorang berkata, biasanya kalau ada penyesuaian, nanti ada rapel. Ini bisa menjadi bahan diskusi, tetapi tetap bukan kepastian. Simulasi adalah contoh perhitungan untuk membantu memahami kemungkinan. Kalau ada angka dalam simulasi, angka itu bukan janji pembayaran. Simulasi hanya alat belajar. Pembahasan kebijakan adalah diskusi mengenai kemungkinan aturan, proses, atau dampak. Tetapi pembahasan belum tentu berarti keputusan final. Pernyataan resmi adalah informasi yang bisa diperiksa dari kanal resmi lembaga terkait. Inilah yang paling penting untuk dijadikan pegangan. Dan confirmed fact, atau fakta yang sudah terkonfirmasi, adalah sesuatu yang memang sudah diumumkan jelas, memiliki sumber resmi, dan tidak hanya bersandar pada potongan pesan. Jadi bila Bapak dan Ibu mendengar kabar rapel pensiun cair minggu ini, jangan langsung panik, jangan langsung euforia, dan jangan langsung membagikan ke semua grup. Tanyakan dulu, ini masuk kategori apa?
Rumor, harapan, asumsi, simulasi, pembahasan, atau benar-benar informasi resmi. Disinilah kebijaksanaan diperlukan, karena semakin sensitif sebuah kabar, semakin besar tanggung jawab kita sebelum menyebarkannya. Ada satu hal lagi yang perlu diingat, penipu sering memanfaatkan momen ketika orang sedang berharap. Mereka tahu bahwa pensiunan ingin kepastian. Mereka tahu bahwa keluarga membutuhkan uang. Mereka tahu bahwa kata rapel bisa membuat orang cepat membuka pesan. Maka mereka membuat tampilan seolah-olah resmi. Mereka memakai logo. Mereka memakai kata-kata seperti validasi, verifikasi, pencairan tahap akhir, atau daftar penerima. Mereka membuat bapak dan ibu merasa kalau tidak cepat bertindak, kesempatan akan hilang. Padahal layanan resmi tidak bekerja dengan cara menakut-nakuti. Kalau ada informasi penting, biasanya ada prosedur yang jelas, bukan tekanan mendadak lewat link asing. Karena itu, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Jangan berikan PIN. Jangan kirim foto kartu identitas ke nomor yang tidak jelas. Jangan percaya orang yang mengaku petugas tetapi meminta uang. Jangan membagikan data rekening sembarangan. Dan jangan klik link hanya karena dikirim oleh teman. Sebab teman pun bisa saja meneruskan pesan tanpa tahu kebenarannya. Bapak dan Ibu, kita semua tahu, masa pensiun bukan masa yang ringan bagi semua orang. Ada yang pensiunnya tenang karena anak-anak sudah mandiri. Ada yang masih harus membantu keluarga. Ada yang masih mengurus pasangan yang sakit. Ada yang hidup sendiri. Ada yang setiap bulan harus menghitung uang dengan sangat hati-hati. Di balik kata rapel, ada banyak cerita manusia. Ada seorang ibu pensiunan yang berharap bisa membeli obat tanpa mengurangi uang belanja. Ada seorang bapak pensiunan yang ingin memperbaiki atap rumah sebelum musim hujan. Ada janda penerima pensiun yang ingin membayar biaya sekolah cucu. Ada keluarga yang menunggu tambahan dana bukan untuk kemewahan, tetapi untuk bertahan. Itulah sebabnya kabar rapel pensiun tidak boleh dipermainkan. Harapan orang tua bukan bahan mainan. Keringat pengabdian puluhan tahun bukan bahan clickbait. Ketika seseorang sudah mengabdi sebagai ASN, PNS, TNI, atau Polri, masa tuanya harus diperlakukan dengan hormat. Namun rasa hormat juga berarti berani berkata jujur. Kalau belum pasti, kita katakan belum pasti. Kalau masih perlu menunggu informasi resmi, kita katakan tunggu informasi resmi. Kalau ada risiko penipuan, kita ingatkan dengan tegas. Karena melindungi pensiunan bukan hanya memberi kabar yang menyenangkan, tetapi juga menjaga mereka dari harapan palsu. Bapak dan Ibu, uang memang penting, tetapi ketenangan hati juga penting. Jangan biarkan satu pesan berantai membuat tidur terganggu. Jangan biarkan kabar yang belum jelas membuat hubungan keluarga tegang. Jangan biarkan rasa berharap berubah menjadi panik. Kita boleh berharap. Kita boleh berdoa. Kita boleh menunggu kabar baik. Tetapi kita juga harus tetap berdiri di atas kehati-hatian. Karena martabat pensiunan bukan hanya soal berapa uang yang diterima, tetapi juga soal bagaimana Bapak dan Ibu tetap dihormati, tetap aman, dan tidak dijadikan sasaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang, apa langkah bijak yang bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini? Pertama, cek informasi hanya dari kanal resmi. Jangan jadikan pesan grup sebagai satu-satunya pegangan. Kalau ada kabar pencairan, bandingkan dengan sumber resmi lembaga terkait. Bila ragu, tanyakan kepada kantor layanan, keluarga yang dipercaya, atau pihak yang memang memahami prosedur. Kedua, jangan klik link sembarangan. Apalagi link yang menjanjikan daftar penerima, formulir pencairan cepat, atau validasi data mendesak. Kalau link itu tidak jelas, lebih baik abaikan. Ketiga, jangan pernah membayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan rapel. Dana pensiun bukan urusan calo. Kalau ada orang meminta transfer dengan alasan administrasi, materai, aktivasi, atau pembukaan blokir, itu tanda bahaya. Keempat, lindungi data pribadi. NIK, nomor pensiun, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, dan kode OTP adalah informasi sensitif. Jangan berikan kepada orang yang tidak jelas, bahkan jika orang itu mengaku dari lembaga resmi. Kelima, diskusikan kabar penting dengan keluarga. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia,
Tidak perlu merasa sungkan meminta bantuan anak atau cucu. Untuk anak dan cucu, bantu orang tua dengan sabar. Jangan hanya berkata, itu hoaks dengan nada keras. Jelaskan pelan-pelan mengapa perlu dicek. Keenam, jangan membuat rencana pengeluaran sebelum dana benar-benar masuk dan jelas asalnya. Kalau belum masuk rekening, jangan jadikan sebagai dasar berutang. Kalau belum ada kepastian resmi, jangan menjanjikan uang kepada orang lain. Ini bukan soal pelit, tetapi soal menjaga ketenangan. Ketujuh, simpan bukti komunikasi yang mencurigakan. Kalau ada nomor asing, link palsu, atau pesan yang meminta data, jangan langsung dihapus. Tunjukkan kepada keluarga atau pihak yang bisa membantu memeriksa. Bila perlu, laporkan melalui jalur yang tersedia. Kedelapan, gunakan setiap kabar sebagai pengingat untuk merapikan keuangan. Catat pengeluaran bulanan. Pisahkan kebutuhan wajib dan keinginan. Siapkan dana kecil untuk darurat. Jangan tergoda investasi tidak jelas yang menjanjikan keuntungan cepat dari uang pensiun. Kesembilan, tetap tenang. Ini yang paling sulit tetapi paling penting. Kabar finansial sering menyentuh rasa takut dan harapan sekaligus. Maka sebelum bereaksi, tarik napas. Baca ulang, cek sumber. Tanya orang terpercaya, baru ambil keputusan. Dan terakhir, bantu sebarkan kehati-hatian. Kalau Bapak dan Ibu menerima video atau pesan tentang rapel pensiun, jangan hanya bertanya benar atau tidak, tetapi tanyakan juga, sumber resminya di mana. Dengan dia begitu sosial, kita ikut membangun lingkungan pensiunan yang lebih aman, lebih cerdas, dan lebih sulit ditipu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar rapel pensiun memang bisa membawa harapan, tetapi harapan yang baik harus dijaga dengan informasi yang benar. Jangan sampai kabar yang seharusnya memberi ketenangan justru menjadi pintu masuk bagi kecemasan, salah paham, atau penipuan. Apakah rapel pensiun benar-benar cair minggu ini? Jawaban yang paling bertanggung jawab adalah pastikan melalui informasi resmi. Jangan percaya hanya karena ramai dibicarakan. Jangan yakin hanya karena ada gambar. Jangan klik hanya karena ada tulisan mendesak. Dan jangan mengambil keputusan finansial sebelum ada kepastian yang benar-benar jelas. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, hati yang tenang, dan keluarga yang saling menjaga. Semoga setiap hak pensiunan dapat diterima dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dan semoga tidak ada lagi pensiunan yang menjadi korban kabar palsu, link palsu, atau orang yang memanfaatkan harapan orang tua. Ingatlah satu hal, masa pensiun bukan masa untuk terus-menerus dibuat cemas. Masa pensiun adalah masa untuk dihormati, dijaga, dan diberi ketenangan. Jadi sebelum Bapak dan Ibu percaya pada kabar rapel berikutnya, tanyakan satu hal sederhana. Apakah ini sudah resmi atau hanya terdengar meyakinkan? Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga pensiunan lain agar semakin banyak Bapak dan Ibu yang terlindungi dari informasi yang salah. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap jaga martabat sebagai orang-orang yang telah mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.